nggak bisa lagi kita anggap Chelsea ini tim yang asal beli pemain lagi. Pembelian mereka musim ini semakin on point. Ini Gyökeres kan dia tipenya nomor 9, Betul. dimana Pocher tuh harus diservis sama gelandang-gelandang. Iya. Nah, akankah dia nanti dengan model Arteta bakal jadi nomor 9 yang ngejemput ke belakang nih? Jadi kita nantikan ya, nak, bagaimana nanti Gyökeres dan juga Arteta kerjasamanya seperti apa gitu kan? Apakah dengan adanya striker tetap jeblok juga atau justru malah disalip dengan tim-tim seperti Chelsea dan City yang musim depan semakin siap dan menemani timnya mengangkat Piala Premier League ya di Amerika Serikat. Premier League apa tuh, Pak? Loh, Premier League dong. Iya, tapi ada lanjutannya, Pak. Itu biarkan netizen menjawab. Yang penting MU udah angkat piala. Iya, Pak. Arsenal kan belum. Iya. Kalau saya karena fans MU pasti kunyah sih, Pak. Karena Oke. saya setuju dengan Bapak. Kalau nggak dikunyah nggak boleh. Kalau nggak ada dikulum kayak aku. Guys, Kenapa tuh? ngelihat berita nggak? Apa? Berita apa? Bendera One Piece. Iya, aku tahu. Kok aku nyari nggak ada sih di Jakarta? Harus Katanya, custom katanya. oh harus custom. Ya besok. Tapi kita tanya ya sama tukang sablon. Iya, Bang, kalau nyablon, ini siapa sih? Om, lagi nonton ini cuplikan film. Film apa? Kan biasa suka ada cuplikan film di Reels. Ada lagunya. Tak perlu kata maaf. Itu Apaan sih sih? gua nggak tahu. Dia doang yang tahu. Dia doang sama keluarganya. Iya, udah gitu. Gimana Nggak ada sih? bukan sama bola. Iya, kan kita lagi bahas bolaan, Bang. Oh iya, kenapa? Iya, saya tukang sablon, betul. Iya. Enggak. Saya Ini jualan loh. bendera One Piece. Ya ntar aku pesan, tapi ini aku mau ngomongin dulu soal Chelsea. Ini tuh ngingetin aku kayak musim sebelumnya nggak sih? Borong pemain banyak banget. iya. Sampai ada yang bilang, ini emang mau juara Chelsea borong banyak pemain waktu itu. Iya. Ya, benar kan ternyata Ini kan? Chelsea tuh pengen mewujudkan secara nyata tersedianya lapangan kerja. Oh, makanya 40 plus pemain ya. Iya, Lapangan itu kerja. support UMKM juga ya kalau nggak salah ya. Kemana-mana ini sempat UMKM lagi. Kenapa UMKM? Tapi nggak cuma Chelsea Iya, yang betul. beli banyak pemain. Pasti tim kamu juga. Baru 3 sih. Oh, cuma 3. Iya, MU baru 3, cuman masih ada rumor-rumor lainnya lah. Karena kan negonya alot kalau tim gua kan Iya. karena miskin. Tapi akhirnya tahu nggak, Nat? Sekarang MU di atas Liverpool tahu? Oh iya? Iya tuh. Kok bisa? Ininya doang. Hanya di sini, Hackernya jersey-nya doang. doang. Kaget saya kira. Ngomong-ngomong Liverpool, dia nih yang belanja paling banyak Iya, kayaknya jauh katanya ini. pemainnya mahal-mahal juga Mahal-mahal banget tuh. lagi, iya. Berapa nih? Belanja siapa aja ya? Frimpong segala. First. Oh ya, Iya. words, foreign words. Words apa first sih dibaca aja? Words. Kayaknya first BYD. ya? Beda. Itu di Gias, Bapak. Jangan gara-gara lagi ada pameran. Beli Freepong first apa bio? Sama Ion juga ada tuh, Iya. mobil listrik. Yang katanya banyak peminatnya. Itu udah kemana-mana nih ngomongnya. Iya, Harus ada gurunya kali ya. Mendingan gurunya aja deh yang Gurunya jelasin. ngantuk juga ya. Iya, kita semua juga ngantuk. Gurunya sakit mata katanya. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Guru kita rapper. Ada yang baru dari saya ya. Iya, Karena ini menuju musim baru, kita harus tampil lebih baru dan tampil lebih segar. Iya, Pak. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar soal ekonomi sepak bola. Oh iya, Pak. Ya, Mantap, sudah siap Pak. semua ya? Siap, Pak. Saya akan absen dulu. Emang iya? Boleh, Pak. Iya. Transfer. Kamu itu kan namanya ekonomi, karena Tuh. pakai duit. Iya. Karena aku Bentar, ini kok ada di sini? Itu toko di depan nggak mau ditutupin. Udah. Ini bukan yang jualan cilor, Pak. Bukan. Cilor nggak usah pakai toko. Oh, ya gerobak nggak. tutup. Gitu. Sudah sukses ya? School of Football. Iya, Iya, Pak. Pak. Artinya sekolah. Sepak bola, Bola, Pak. Pak. Ya, lurus betul ya. Iya. Kamu apa kabar? Lama nggak jumpa? Baik, Pak. Iya, Pak. Segar Udah lama sekali. nih, Pak. Iya, Pak. Kenapa? makasih. Pengen deket-deket sama baju ini terus ya? Kenapa sih? Iya, Pak. Ini Makin segar, love-hate Pak. relationship, Pak. Love-hate relationship. Iya, Rambutnya baru loh, Pak. Oh iya Iya. benar. Karena kan Bapak ini bawain Smackdown. Jadi saya mau pakai kayak John Cena, Pak. Oh, John Wih. Cena. Iya, Pak kan. Hah? Pantesan nggak ngeliatin dia, Pantesan nggak nggak kelihatan. kelihatan. Pak. Iya. Kamu Nat apa kabar? Sehat Baik, ya? Pak. Lama Baik, nggak saya. jumpa. Saya Iya. habis pelatihan saya di Murid ketiga dibully nih Europe. biasanya. Kamu ikut-ikut mulu. Pengen banget dibahas gitu loh, pengen banget disapa. Orang tuh siap gitu bawa apa. Kamu cuman bawa handphone. Apa itu? Biar lupa nggak lupa skrip kamu ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi kita bakal bahas apa hari ini? Bursa transfer, Pak. Kayak Bursa lagi transfer. Iya, Pak, Oh, karena jor-joran bulan nih, Pak. udah Agustus Udah ya. Agustus, Betul. Pak. Beberapa hari menuju Iya. bursa transfer tutup. Tutup. Jadi kita bakal bahas hari ini, oke? Kita bakal bahas apa dulu yang pertama nih? Mungkin ini adalah tim yang bagi saya musim lalu itu tim yang paling sering saya olok-olok.
Bener-bener Pak. Tapi musim ini kita nggak bisa lagi sleep on them. Aduh, jangan bahasa Inggris, maaf. Iya, Pak. Sorry. Takutnya kamu nggak Dia ini. langsung ada ini kok Pak. Ada translator langsung. Oh, ini perwakilan dari Uganda. Delegasi Uganda. Ya, maksud saya Chelsea. Betul, Ya, Pak. Chelsea ini dia langsung. Nggak bisa lagi kita anggap Chelsea ini tim yang asal beli pemain lagi. Pembelian mereka musim ini semakin on point, semakin sesuai dengan kebutuhan. Bukan lagi gaya transfer yang numpuk pemain, lalu nanti gimana jualnya nanti aja. Sekarang musim ini Chelsea semakin on point dan saya sih ya nggak pernah atau nggak lagi bisa meragukan setiap pemain-pemain yang didatangkan oleh Chelsea. Mereka mendatangkan ini dia anak muda dari Ajax. Iya Pak. Jack Alhato sempat diminati juga sama tim saya. Cuma Iya, kayaknya Pak. lebih serius Chelsea. Lumayan juga 44 juta. Ya oke lah untuk anak muda 44 juta, big investment. Lalu juga ada sayap kiri dari Palmeiras, Estevao. Dan juga ada ini dia nih dari Dortmund, Jamie Gittens. Mungkin orang mempertanyakan ya ngapain beli Gittens, posisi yang sebenarnya Chelsea juga udah cukup aman sebenarnya. Cuman ya Chelsea adalah tim yang selalu berani invest, berani splash the bank, dan kali ini Gittens didatangkan dengan angka yang juga tidak main-main. Iya, Pak. 56 Benar, juta Pak. muda, dan di Dortmund sendiri sebenarnya belum begitu kelihatan perannya, cuma didatangkan dengan Chelsea, dan kita lihat apakah dia bisa mengisi peran sebagai pemain yang juga cukup. Dan ini dia. Wah, Ini dia dua Balakan, pemain coba. yang menjadi pembeda dari Chelsea musim ini. Adanya Joao Pedro dari Brighton dan juga Liam Delap dari Ipswich. Dua striker yang mungkin sama-sama CF, sama-sama central forward, tapi perannya berbeda. Chelsea dengan datangnya dua pemain ini bisa memainkan sepak bola yang berbeda. Saat mau bermain direct, ada Liam Delap yang punya eksplorasi ruang yang sangat baik. Untuk ruang sempit, kita lihat di FIFA Club World Cup, Joao Yes. Pedro sangat baik, nggak perlu waktu atau space yang banyak untuk bermain, dia bisa bermain di sana. Artinya dengan Enzo Maresca, dengan tim ini yang lebih baik, kita bisa bicara bahwa Chelsea musim ini akan menjadi salah satu kekuatan. Kalau misalnya tim kayak Arsenal, Aston Villa, Newcastle tidak segera bersiap, bukan tidak mungkin Chelsea akan menjadi ancaman baru musim ini. Kalian tidak setuju? Saya setuju, Setuju, Pak. Pak. Setuju semua ya, setuju ya semua. Karena memang Chelsea pelatihnya juga bukan pelatih baru, Enzo Maresca, pelatih yang luar biasa. Dan dengan mereka menjuarai conference, terus juga menjuarai Club World Cup, artinya bahwa kebiasaan angkat piala itu udah ada di Chelsea. Iya, Pak. Bahwa oke, kita harus mau angkat apa nih musim ini nih. Dan kalau kemarin angkat pialanya di Amerika, mungkin sekarang mereka bertargetkan untuk angkat piala di Inggris. Bukan tidak mungkin. Oke, setelah Chelsea kita akan ke tim lain yaitu... Ada rumor dulu, Pak. Oh, ini dia. Ini belum selesai pembelian dari Chelsea. Mungkin juga masih akan bermain di bursa transfer. Karena apa? Keuangannya sehat, PSR-nya juga aman. Artinya bahwa kondisi keuangan dari Chelsea ini sangat-sangat baik. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa keuangan Chelsea ini juga sangat baik. Ada dua nama yang masih dikaitkan untuk Chelsea. Pertama ada Alejandro Garnacho dari Man United dengan market value 45 juta. Walaupun saya ragu akan di angka segitu, mesti sedikit akan lebih. Dan juga ada Xavi Simons, pemain muda, besar di Barcelona, PSG. Terus juga sekarang ada di Leipzig, winger bisa. Central attacking midfielder juga bisa, pemain yang serba bisa. Walaupun pemain ini saya sedikit meragukan bisa survive di Premier League karena pemain ini adalah pemain yang butuh space untuk ruang yang sangat lebar dan bermain direct. Chelsea sekarang lebih sering bermain lebih position base. Ala Enzo, ala Pep Guardiola. Sangat indah untuk ditonton, cuman untuk bermain direct ini bisa menjadi opsi untuk mungkin menggantikan Cole Palmer ataupun Nkunku yang sedang cedera atau tidak bisa bermain. Jadi dua nama. Nah kalau Garnacho ini mungkin di sebelah kiri sebagai pengganti kalau nggak Sancho, Garnacho ini menjadi pengganti Sancho di kiri yang bisa menjaga kelebaran. Tapi sayangnya ini pemain males. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul ya? Betul, Kamu Pak. fans MU kan? Iya, Pak. Nah, Chelsea itu paling tidak suka pemain yang males. Iya. Enzo Maresca khususnya. Dia butuh pemain yang berani atau siap untuk bermain setinggi mungkin, lalu bisa berani untuk mundur sejauh mungkin. Kukurea buktinya, dia bisa bermain setinggi mungkin dan juga bertahan sesuai posisinya. Nah, Garnacho secara kualitas jelas dia pemain yang bagus, tapi work rate-nya ini kita lihat apakah di under Enzo Maresca bisa lebih enak mainnya dan juga lebih rajin. Ini dua nama yang masih dikaitkan dengan Chelsea dan kita lihat apakah Chelsea berhasil merampungkan transfer ini sebelum akhir Agustus nanti atau awal September.
Oke, next setelah Chelsea kita akan ke Kenapa, Oh, lemes Pak? Pak, Iya, masuk Pak. ke slide-nya MU Pak. ya, kita nggak usah bahas ini dulu ya Diego Leon ya, karena ini untuk investasi jangka panjang Iya, lah ya. betul. Karena back kiri MU juga cukup pack. Ditinggal yang ke Belanda siapa tuh? Ya, Malaysia. Itu juga malas kan ya. Iya. Terus jadi mungkin didatangkan dengan Diego Leon dengan ya harga 4 juta ini long term investment. Jadi ya nggak perlu kita bahas untuk impact-nya secara langsung musim ini. Berbeda dengan dua nama ini. Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha. Matheus Cunha ini pemain yang buat saya pembelian yang luar biasa on point dari United. Pemain yang memang dibutuhkan oleh United. Dia bisa bermain sebagai CF. Dan kalau memang benar Ruben Amorim pengen memainkan Nero number 10, ini pemain bisa di sana. Nah, berbeda dengan Matheus Cunha bisa di sana. Berbeda dengan Bryan Mbeumo. 75 juta pound sterling. Cukup besar untuk United yang musim depan tidak bermain di Eropa dan fokus ke Premier League untuk setinggi mungkin dan juga di FA dan juga League Cup. Ini pemain yang kalaupun memang pengen pakai 3-2-4-3 dengan 2 Nero number 10, itu bukan posisinya Mbeumo. Kalau emang pengen bermain wide, sudah ada Amat. Iya. Jadi kita lihatlah nanti akan dimainkan seperti apa. Untuk sebagai CF pun dia bisa, waktu itu lebih sering Jan Wisa waktu di Brentford ya. Cuman kita lihat nanti apakah dengan Bryan Mbeumo ini di United akan seperti apa perubahan dan juga permutasi pergerakan dari MU yang musim lalu kita belum lihat begitu maksimal. Tapi ini dua nama yang kalau Anda lihat, anak-anak lihat kemarin game menghadapi Everton, kedua nama ini juga cukup oke. Saya tidak bisa bilang sangat impresif, cuman cukup oke. Dan menemani timnya mengangkat Piala Premier League ya di Amerika Serikat. Berarti apa tuh, Pak? Loh, Premier League dong. Iya, tapi ada lanjutannya, Pak. Itu biarkan netizen menjawab. Yang penting MU udah angkat piala. Iya, Pak. Arsenal kan belum? Iya, Pak. Betul. Oke, ini dua nama yang cukup lah buat saya. Mungkin MU masih akan merampungkan beberapa nama. Ada rumor dari Benjamin Sesko, terus juga ada Ollie Watkins. Ini dua nama yang, kalau Watkins bukan hal baru bagi United. Iya. Kerap dikaitkan, kerap dihubungkan dengan United. Kalau kedua ini, tim ini akan menarik karena MU pun harus menjual dulu. Harus segera menjual pemain untuk bisa menyimbangkan racanya bahwa keuangan United ini tidak sesehat tim sebelumnya itu Chelsea. Bahkan MU pun kalau anak-anak lihat juga bahwa dalam beberapa bulan terakhir harus melakukan efisiensi besar-besaran di tim. Nah, makanya apakah dengan efisiensi besar-besaran itu dan dengan absen mereka di Eropa, ini akan menjadi musim yang menarik untuk dilihat. Saya tidak bisa bilang berat untuk MU karena MU adalah tim yang selalu menemukan cara untuk cara terbaik untuk keluar dari segala tantangan dan saya yakin MU akan segera mendatangkan striker baru walaupun harus menjual seorang Højlund. Kita lihat nanti seperti apa. Ada yang mau beli, Pak, Højlund, Pak? Oh iya, ada. Enggak, saya nanya Bapak, Oh, kira-kira ada nggak ya, Pak? sejauh ini masih opsinya tukar guling. Iya. Ya kan? Sejauh ini opsinya masih tukar guling. Kalaupun misalnya Højlund nanti ke timnya Sesko, Sesko-nya ke United seperti itu. Nah ini dia tim yang selain Chelsea ada lagi tim yang sangat on point transfernya. Betul, Pak. Liverpool FC. Nggak ada yang bisa meragukan pembelian mereka dari Frimpong sebagai fullback kanan pengganti dari Trent Alexander-Arnold yang ke Madrid. Harganya cuma 40 juta. Sangat baik, bertahan dan menyerang sama baiknya walaupun dia akan lebih nyaman bermain dalam skema 3-5 atau 3-4-3 di mana dia pemain yang sangat amat atraktif dan juga efisien dalam menyerang. Ini juga fullback kirinya baru lagi Milos Kerkez dari Bournemouth. Kita ingat juga bagaimana Kerkez musim lalu kalau teman-teman bermain FPL ya. Iya, Pak. Bagaimana anak ini luar biasa mendulang poin demi poin tiap pekannya. Ini pemain yang bisa disebut sebagai kompetitor utama untuk Robertson. Dan ya kalau untuk sama Tsimikas ya itu bukan kompetitor lah ya. Tsimikas sudah jauh levelnya berbeda dibandingkan anak muda ini. Ini juga pemain yang luar biasa. Ada Hugo Ekitike. Ini striker serba bisa, tinggi besar. Enggak, tinggi doang, besar sih enggak. Belum, Pak, belum. Oh, belum ya? Besarnya belum. Oh, belumnya besar. Oh gitu. Tungguin besarnya kapan? 80 juta besar Ya. investasi. Oh iya, benar-benar. 80 Iya, 80. Oh, iya. Ini cukup besar investasi mereka bahwa ya, ini Frankfurt Mart kembali sukses setelah Iya, Pak. menjual Marmoush ke City, menjual Ekitike ke Liverpool, benar-benar posisi yang dibutuhkan oleh Liverpool dan ini salah satu pembelian transfer musim ini. Florian Wirtz buat saya pembelian yang juga ya buat tim juara uang nothing lah ya. Iya, Pak. Bener-bener Pak. Dapat juara aja gede banget kan Pak case-nya, Pak. Kalau Ya, juara ya. betul, makanya Ratusan ya, Pak. jadi buat saya 125
bukan hal yang wah nih investasi besar-besaran bisa bodong ya enggak. Ya, emang ini dibutuhkan oleh Liverpool. Kita mungkin bisa bahas nanti lebih detail bagaimana Liverpool dengan adanya seorang Florian Wirtz, skema permainan seperti apa, di mana dia akan bermain, karena akan sangat mobile dan juga sangat versatile Florian Wirtz ini, dan di preseason juga udah bikin gol. Posisinya dia nggak butuh waktu lama untuk adaptasi dengan tim barunya, karena memang dia pemain muda yang sangat-sangat bertalenta, menjadi wajah baru tim nasional Jerman di National Mannschaft, artinya bahwa ya 4 orang ini didatangkan oleh Liverpool dengan sangat baik, walaupun seperti yang saya katakan di akhir musim kemarin bahwa target utama Liverpool, sorry aku Chelsea terus dari tadi ya. Iya, Pak. Kenapa ya? Terkesima ya Bapak yang ngetik aku. Ini nih fans Chelsea. Bapak fansnya? Liverpool itu Pak. harus punya PR besar, yaitu mengamankan seorang Konate. Itu juga Ibu Konate juga pemain yang harus diamankan karena sisa kontraknya juga hanya habis nanti akhir musim. Jangan sampai seperti kayak Trent. Harus pergi begitu saja, kan nggak enak ya lagi nyaman-nyamannya pergi begitu saja. WhatsApp kayak apa kayak gitu ya. Iya. Mencabut-cabut aja. Udah Nat. Iya udah Nat. Lanjut. Iya. Yuk next. Walaupun Liverpool belum selesai di situ ya, masih ada nama Pak. Alexander Isak. Gila. Oh iya. Ini dia Wah, smooth pas banget ya. banget. Iya, mau masuk, Pak. Smooth banget ya. Iya. Sambil duduk gitu gue nya. Pasti Bapak kemarin nontonin dia juga kan, Pak? Yes. Ada Alexander Isak yang kemarin ditawarkan oleh Liverpool 110 plus 10 plus 25 gitu. Dan ditolak oleh Newcastle. Wah. Bayangkan, bila Liverpool udah punya barisan pemain sebaik tadi, dengan tim sebaik musim lalu juara bertahan, datang seorang Alexander Isak. Ini ibaratnya Captain America, Avengers, Assemble! Iya, Pak. Ini benar-benar. Jadi dengan datangnya Alexander Isak, orang mungkin bertanya ya, kok udah datangin datangin Isak juga, mereka bisa bermain bersama. Ekitike juga di Dortmund atau di Leverkusen bisa bermain melebar, lebih roaming. Isak juga di Newcastle bisa menjadi sayap kiri juga seperti Thierry Henry gitu. Jadi keempat atau kelima striker di Liverpool nantinya ini bakal bisa bermain sama baiknya, walaupun Liverpool belum mempersiapkan siapa pengganti Mo Salah. Iya, Pak. Itu yang menjadi PR besar dari Liverpool. Yes, Luis Diaz cabut. Atau juga hilangnya mendiang Diogo Jota menjadi kehilangan besar bagi Liverpool, tapi mereka bersiap musim ini jauh lebih kuat. Tapi sayap kanan atau pengganti Mo Salah, karena jujur buat saya Chiesa belum ya. Iya, Pak. Chiesa belum ya untuk menjadi pengganti Mo Salah. Harus ada seorang nama yang namanya sama besarnya dengan Mo Salah untuk menggantikan posisi di sayap kanan. Kalau di tengah dan kiri, ya udahlah Liverpool sangat amat dangerous. Jadi gitu untuk Liverpool. Kita akan ke tim lain. Ini Pak. Sampai malam nih dibahas. Gitu. Boleh. Boleh. Kamu Ini cari kita orang lihat tua di Singapura ya, Pak ya. Ini kita lihat ya, jalan-jalan ya di Singapura kamu geokeres. Nah, ini kamu nih. Bukan. Ya. Bener, Pak. Sudah ada Kepa, Norgard, Noni Madueke, Zubimendi dan juga Gyökeres. Ya, Kepa jelas butuh kompetitor di visi kiper. Karena Raya sebaik-baiknya Raya juga masih ada kadang-kadang error yang dilakukannya. Dan during atau selama preseason kemarin, Kepa bermain sangat amat on point, sangat baik, sangat tenang. Jadi ya butuh nama senior. Orang bilang ya udah tua, tapi butuh yang senior untuk menjadi palang pintu terakhir dari Arsenal. Norgard juga sebagai pengganti mungkin Thomas Partey dan juga Jorginho yang sudah nggak ada di Arsenal. Norgard 31 tahun, nilainya juga cuma 10 juta, 11 juta pound sterling dari Brentford, merupakan jenderal di lini tengah. Jadi memang benar-benar Arteta ini sebagai ex midfield mempersiapkan timnya sekarang dengan midfield yang sangat baik. Odegaard, Declan Rice, Zubimendi, nanti kita bakal bahas juga, ada Norgard juga. Artinya memang lini tengah Arsenal sedang disiapkan untuk menjadi lini tengah paling kuat dan paling kompak di Premier League. Noni Madueke. Ini pemain dari Chelsea yang sebenarnya bagus. Dan musim kemarin merupakan musim yang luar biasa bagi Noni, dipanggil timnas senior juga, mengalami musim yang luar biasa, angka 56 juta euro buat kita atau buat tim seperti Arsenal, top 6 ya biasa lah ya, bukan angka yang fantastis, cukup make sense. Dia versatile, bisa dimainkan sebagai sayap kanan, sayap kiri, menjadi backup untuk Bukayo Saka, atau menjadi kompetitor untuk Martinelli yang mungkin dalam beberapa bulan terakhir performanya tidak kunjung membaik. Kita akan lihat akan dimainkan seperti apa Noni nanti di Premier League. Nah, ini dia, Zubimendi. Pemain kesukaan saya di lini tengah, didatangkan dari Sociedad, 70 juta, angka besar juga. Tapi ini pemain
sama seperti Florian Wirtz di Liverpool tidak butuh waktu lama untuk adaptasi dengan Arsenal, menjadi pemain yang sangat amat sentral di lini pertahanan, menjadi jembatan ke back dan juga lini depan. Ya, Zubimendi pemain yang punya long pass sangat baik untuk menyuplai striker baru mereka. Gyökeres. Ini merupakan puzzle terakhir, kepingan puzzle terakhir dari Arsenal yang dalam 3 musim terakhir cukup baik, namun belum sempurna. Dan lewat Gyökeres ini coba disempurnakan oleh Arteta dan juga Berta sebagai sporting director. 65 juta plus karena memang ini alot juga. Seperti tadi kamu bilang, United kalau dealing cukup alot. Iya, Pak. Ya ini juga cukup alot. Ada kekehan, nah itu bahasa Jerman tuh ya, kekehan dengan timnya Sporting Lisbon. Namun pada akhirnya bahkan dia rela untuk menurunkan fee-nya. Jadi pada akhirnya berhasil untuk dilabuhkan bersama Arsenal dan kita beruntung ya bisa menjadi saksi waktu itu melihat presentasi dari Gyökeres di Singapura. Dan ya walaupun kedatangan Gyökeres ini belum sempurna tanpa Arteta yang mencoba untuk bisa merubah gaya permainannya. Karena dia adalah striker seperti Haaland, seperti Højlund yang sangat baik kalau disuruh bermain direct ball, direct pass, direct play. Kalau Arsenal tetap bermain dengan bola-bola pendek sampai ke depan, position based football, space untuk Gyökeres untuk me-utilize speed-nya akan semakin sedikit. Saya jadi ingat saya pernah bicara di Premier League Production untuk di London untuk bicara bagaimana Haaland untuk saat itu diminati oleh City waktu dia bermain di Dortmund. Saya mengatakan bahwa Haaland harus adaptasi dengan City, Pep Guardiola pun harus adaptasi dengan seorang Haaland. Harus ada perubahan. Itulah kenapa sebelum Haaland kita ingat Grealish, pemain yang luar biasa bagus. Namun setelah adanya Haaland, pemain lebih sedikit layback ke belakang, umpan-umpan cepat dari Rodri, dari Kevin De Bruyne itu lebih sering dilancarkan ke depan, lebih cepat keluarnya untuk me-utilize pemain seperti Haaland untuk dia berlari dan juga fight dengan back lawan. Itu yang saya katakan adanya adaptasi dari kedua belah pihak. Itu yang saya harapkan dari Arsenal juga. Ada adaptasi permainan dari Gyökeres dan juga Arteta. Kita lihatlah, sejauh ini sih belum ada adaptasi karena baru bermain 13 menit juga di game menghadapi Tottenham. Oke, next. Oh iya, belum selesai juga Arsenal. Sedang masih mencoba untuk menyelesaikan dan merampungkan transfer dari Eberechi Eze yang bisa dimainkan sebagai sayap kiri, central attacking midfielder, dan ini pemain yang sama kreatif, sama berbahayanya, menjadi duo saat itu bersama Olise yang saat ini telah berseragam Bayern Munchen. Ya angkanya sebenarnya tidak begitu fantastis ya, 55 juta euro atau 50 sekian juta pound sterling. Bahkan mungkin bisa sampai 65 juta pound sterling karena emang Palace tidak ingin semudah itu melepaskan salah satu talenta terbaiknya dari Crystal Palace. Ya, kedatangan Eberechi Eze pasti akan memberikan warna baru bagi Arsenal. Ini juga sama. Pemain yang sangat amat piawai untuk bermain dengan direct football, di mana di Palace dia bermain dengan cukup baik saat melepaskan umpan cepat kepada striker dan juga dia bisa kontrol dan juga punya shoot yang baik. Dia juga set piece striker. Kita akan lihat apakah Arsenal berhasil untuk mendatangkan Eze dan menjadi kekuatan musim depan, tidak lagi menjadi pelindung atau penjaga piala bagi sang juara ya. Tolong doanya loh ini loh ya. Wah, kamu kok nggak mau doain sih? Nggak mau lah, Pak. Biar Liverpool tetap di atas lah, Pak. Oh, kamu juga juga doain lu MU gimana sih masa diaminin? Top 4 aja lah ini, udah susah itu juga. Realistis, Udah susah. Gitu loh. Oke, next ya. Ada tim Selesai, apa Pak. lagi? Oke, udah cukup. Nah, kalau gitu saya mau nanya ke anak-anak kalian. Tanya dulu kita. Mana transfer yang paling kalian apa ya bahasanya ya? Paling menarik buat kalian semua. Mungkin dari kamu dulu, Nak. Kalau saya karena fans MU pasti Kunya sih, Pak. Karena Oke. saya setuju dengan Bapak. Kalau nggak dikunyah, nggak boleh. Kalau nggak di kulum Kunya. Kulum Kunya. Itu loh. Kulum Pak. Wilson. Itu. Iya, strikernya. iya. Newcastle dulu, Bener, Pak. maksudnya Yang Kulum Newcastle. itu. Kulum Wilson waktu itu yang duet sama. Jam terbang. Iya. Saya yang kurang, Pak. Berarti, Pak. Kenapa tadi? Kulum apa? Mateus Kunya. Iya, punya. Kenapa? Sama aja. Nih, si Mateus ini. Abis Biar nyambung Si Mamat gitu, ini, Pak. Mamat. Si Mamat ini, Mamat Teus ini, sama saya setuju dengan Bapak, Pak. Cocok banget lah di formasi naruh double 10-nya Manchester United Yes. era Amorim. Karena Betul. dia bisa jadi striker di tengah dan juga bisa melebar di sayap. Jadi kalau ditaruh di number 10, di Nero, apalagi di sebelah kiri, yang kemungkinan akan ditinggal oleh Garnacho juga Rashford. Wah. Jadi akan... Kalau Rashford udah pasti. Udah pasti ditinggal, ya Iya. maksudnya Garnacho, Rashford udah pasti ditinggal juga. Jadi udah plug and play lah untuk posisi ini untuk Mateus Cunha. Semoga
proses adaptasinya cepat ya. Iya Pak, karena di pramusim kemarin agak shaky sih Pak. Saya Masih lihat shaky ya, masih kelihatan, ya. Pak. Iya. Jadi Masih ya belum kita ini. harap. Mungkin emang pelatihnya aja kali Kenapa Pak? yang membuat dia jadi shaky. Bisa Jadi jadi sih Pak. goyang-goyang mulu ya Pak ya? Nah, itu dia. jadi- Oke, kamu kunyah ya. Kalau Nat sendiri? Kalau aku Joao Pedro sama Delapa. Tapi aku suka Iya, banget iya. Joao Pedro karena kemarin ngelihat performance dia kayak wah ini menjanjikan banget Pak untuk Iya. Premier League. Yes. Tapi overall suka semua sih sama Iya. semua pemain baru yang dipilih sama Betul. Chelsea kayak bener-bener kelihatan On point ya? niat untuk wah ini persaingan di musim depan akan Iya, karena Chelsea joss kan banget, biasanya Pak. kan datengin pemain entah Agak siapa. nggak jelas ya, nggak Pak, ya? jelas gitu. Heeh. Siapa tujuannya apa, ngapain datengin pemain itu. Iya. Tuh. Berbeda, saya katakan di awal tadi, dengan musim ini sangat on point dan sesuai kebutuhan. Todd Boehly makin oke lah ya. Yes. Kalau kamu, ini pasti aneh jawabannya nih. Enggak, Pak. Jujur, tapi saya Gyökeres Pak sebenarnya. Ah, ya Kenapa? Tapi jawabannya simpel, sesuai dengan apa yang sudah netizen inginkan. Jadi kayak katakan kemarin sepanjang musim kan Arsenal perform udah luar biasa sebenarnya, terutama di Liga Champions kan, bisa mengalahkan Madrid. Tapi kan komennya butuh nomor 9, butuh Iya. nomor 9, butuh nomor 9. Datanglah akhirnya Gyökeres dan berhasil nih, Iya. paling diinginkan kan. Saya menunggu bakal gimana role-nya, apakah Menarik. berhasil atau enggak. Nah, tapi misalnya nanti nggak berhasil, bakal diapain nih Arsenal? Bisa nggak Iya. membantu membuat Iya. dia survive di Premier League? Betul, Itu sih betul. Pak, saya penasaran. Jadi kita nantikan ya, Betul. Nak, bagaimana nanti Gyökeres dan juga Arteta kerjasamanya seperti apa Nah, gitu kan. Apakah dengan adanya striker tetap jeblok juga atau justru malah disalip dengan tim-tim seperti Chelsea dan City yang musim depan semakin siap gitu. Rodri udah pulih. Iya Pak. Ini akan seru nih Premier League nih musim depan nih. Iya, Pak. Jadi Saya kita juga akan setuju, semakin Pak, setuju. saksikan nanti ya Seru bagaimana banget, Premier Pak, League. ini Pak Mufti, Pak. Saya juga penasaran nih, Gyökeres kan dia tipenya nomor 9. Betul. Di mana Pocher tuh harus diservis sama gelandang-gelandang. Iya. Nah, akankah dia nanti dengan model Arteta bakal jadi nomor 9 yang ngejemput ke belakang nih? Nah, Iya, itu saya sejauh nantikan ini juga tuh. kita nantikan ya Iya. bagaimana peran dia di Arsenal, apakah dia dipaksa untuk turun atau justru diservis oleh para winger-winger dan juga midfield dari Arsenal. Oke, kalau gitu sekarang saya sudah tanya ke kalian, sekarang waktunya kalian untuk bertanya kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian mengerti atau pengen kalian paham. Silakan. Saya punya pertanyaan Boleh, Pak. Tadi boleh, kan saya boleh. udah Iya. bahas tuh Pak tentang ada dua pemain yang juga menurut saya sangat on point banget ya, ada Delap sama Joao Pedro. Nah ini Iya. saya harus baca dikit ya Pak, karena tadi saya simpen di notes ada bahasa Inggris. Boleh. Saya takut bahasa Inggris. Oh iya. Salah kan malu ya Nggak, Pak nggak ya. apa-apa. Oh, kalau Namanya- udah bule saya namanya nih, belajar. Pak. Oh iya, betul, betul, Bukan betul, udah betul. bule. Tapi ini kan dilihat banyak pemain-pemain baru ya kan, terus habis itu ada Delap dan juga Joao Pedro. Yes. Tapi secara PSR. Yes. Or Profit and Sustainability Report. Rules. Yes. Ya, Audit itu. rules ya. And FFP, Financial Fair Play. Yes. Itu gimana sih Pak strategi dari Chelsea sendiri untuk Menarik. bisa aman dari 2 poin itu tadi? Ya, menarik ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dari fraksi mana? Ya, ini kenapa, maksudnya gini, kenapa Chelsea udah belanja, tapi kok PSR sama FFP-nya aman-aman Iya. terus nih? Ini menarik. Yang pertama adalah Chelsea ini kenapa FFP dan juga PSR-nya aman, cara mereka dealing dengan pemain. Nilai kontrak. Kontrak mereka itu dengan pemain jarang yang dalam kontrak jarak pendek, jangka pendek. Jangkanya jangka panjang-panjang semua. Itulah kenapa PSR atau FFP itu tim boleh rugi dalam rentang 3 tahun. Nah, sementara Chelsea itu melakukan kontrak itu 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada 8 tahun. Jadi kebagi tiap tahunnya itu tuh sangat rendah. Itu yang membuat tiap pemainnya punya beban untuk ke Chelsea itu sangat amat rendah. Itu dari segi ekonominya. Terus dari segi dealing pemainnya juga. Dia benar-benar tidak hanya income-nya, tapi penjualan pemainnya juga cukup bagus. Oh iya betul Pak. Chelsea ini tim yang kayak kita boleh meledek Chelsea semaksimal mungkin semau kita, tapi mereka bisa jual pemain. Ada tim yang nggak bisa jual pemain. Kayak tahu saya. Ya, Iya. ada tim yang nggak bisa jual pemain karena emang nggak mudah jual Iya. pemain itu kan. Nggak dimainin, nilai jeblok. Tapi Chelsea nggak dimainin pun nilainya tetap ada gitu. Jadi itu nomor 2 kehebatan Chelsea untuk bisa mengamankan PSR, membeli dengan signing yang bagus, menjual dengan nilai value juga cukup impresif. Nomor 3 adalah bagaimana mereka melakukan manipulasi dalam tanda kutip yang juga cukup positif untuk mengamankan revenue mereka, menjual parkir, menjadikan Hotel Millennium sebagai kalau kamu pernah ke Stamford Bridge karena dekat situ ada. Belum Pak. Oh, saya doakan segera. Amin. Iya. Tapi apa Pak ada di situ? Ada Hotel Millennium. Itu yang warnanya sedikit. Di Kebon Sirih juga ada Pak. Oh, kok itu kamu tahu? Itu beda kayaknya. Maksudnya Iya, namanya itu sama nilai, hari itu ini. nilai, itu Namanya. nilai anak Iya, iya. 90-an beda. Sama-sama. Iya. Itu merupakan revenue dari hotel itu juga dimasukkan ke dalam revenue Chelsea. Jadi makin aman gitu. Terus juga parkir, terus juga keluar biasaan tim wanita dari Chelsea juga menjadi income bagus untuk Chelsea di PSR dan juga FFP. Itulah kenapa Chelsea meskipun sering belanja,
Meskipun tahun lalu tidak mendapatkan revenue yang sebaik revenue tim-tim rivalnya, tapi Chelsea sama baiknya untuk menghadapi musim ini untuk dari segi nilai pembelian transfer. Itulah kenapa Chelsea tiap musim, nah khususnya musim ini, meskipun nggak juara yang sangat amat impresif musim lalu, musim ini bisa beli banyak pemain dengan nilai-nilai yang juga cukup fantastis. Begitu ya. Jadi misalnya ada pemain 80 juta Pak, dia kontrak 8 tahun, jadi per tahunnya cuma 10 juta, 10 juta, Yes, 10 juta gitu, gitu. ya Pak? Itu kalau dari segi gaji doang. Kan masih ada agent fee, ada branding fee, ada rights, itu juga nanti bisa dihitung, cuma itu terlalu menjelimet. Kamu masih kelas 3 belum, nanti kalau kamu udah dewasa iya aja. baru paham lah pahamnya. Kalau belum bisa nyari duit nanti gitu. Nanti kalau udah tahu nyari duit susah, baru paham kamu. Udah tahu kok, Pak? Kamu masih SMP. Oh iya, SMA, iya benar. SMA, iya. Jadi begitu ya. Jadi banyak sekali variabel-variabelnya yang membuat Chelsea ini Pintar ya. dan pinter mencari celah. Tim yang paling yang awal-awal belanja pemain lalu di kontrak panjang kan awal-awal Chelsea. Iya. Akhirnya tim-tim lain juga mengikuti. Oh bisa begitu yang kalinya ya gitu. Ya pada akhirnya kayak banyak pemain Chelsea yang dalam 2 musim, 3 musim belum kelihatan. Pada akhirnya kayak flop. Padahal kompensasi harus dibayarkan juga cukup besar. Itu kesalahan dan ya namanya beli pemain itu gambling ya. Iya. Bisa sukses, bisa enggak. Chelsea melakukan hal itu. Gitu. Ada lagi mungkin anak-anak? Saya deh Pak. Boleh silakan. Ini jujur saya masih belum tahu nih Pak. Ya. Kayak selain juara ya si Liverpool ini. Betul. Dia bisa belanja pemain segitu banyaknya tuh dari mana sih Pak sebenarnya? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Pertama dari juara dan juga TV rights musim lalu. Iya. Liverpool salah satu yang terbanyak. Terus juga dari komersial, Liverpool juga sangat amat loyal, memiliki fans yang sangat amat luar biasa, seantero bumi. Jadi bukan hal baru bagi Liverpool ini untuk mendapatkan income. Dan kita ingat juga, Liverpool ini tim yang rajin berhemat. Ingat anak-anak? Iya, Pak. Hemat, pangkal, kaya. Pangkal kaya, Pak. Emang buku yang aku baca agak salah typo. Oh ya, bukan salah kamunya. Bukunya, Salah penulisnya. bukunya. Bukan campur lu berdua tadi payah. Iya, dia ketemu. Apa? Kaya. Emang Ya. bakal kaya. Dua-duanya, Mereka berdua. dua-duanya payah ya. Iya, nggak apa-apa kok kelihatan. Itu intinya apa? Hemat, pangkal, kaya. Kaya. Liverpool kan musim lalu nggak belanja pemain yang Oh iya. Iya, Pak. prolific Iya. atau nilai yang cukup fantastis. Mereka nabung untuk musim ini karena musim lalu kan kasarnya ya basiannya Jurgen Klopp. Tapi emang itu tim fondasinya juga sudah dibentuk dengan baik oleh Jurgen Klopp sehingga disempurnakan oleh Arne Slot dan musim ini the party has started. Itu dia. Untuk Liverpool. Jadi Itu ya pentingnya ada apa sih sinergi antara pelatih sebelumnya dan pelatih yang baru ya Pak Nah, ya. itu bener. Nggak kemana nih arahnya nih. Ups, Ups. aku nambahin. oh iya penting itu Aku kalau juga nanya. kalau nggak ada sinergi kan nggak ada energi nanti. Nah. Ya, jadi penting. Kamu Saya Pak. Iya. Ini Pak, ini kan MU nih Pak. Tadi rumornya ada 2 striker Pak. Karena kan butuh banget lah striker karena Højlund dan Zirkzee belum bisa diharapin lah kalau dari musim lalu. Betul. Tapi dari rumor tadi ada Šeško dan Watkins Pak. Iya. Kalau dari Bapak sendiri Pak, kalau Bapak jadi manajemen MU, Bapak lebih pilih Watkins atau Šeško? Saya pilih yang sudah proven di Premier League. Watkins. Oh, Watkins. Kenapa Salaman? Sama saya juga Kamu juga setuju, begitu? Pak. Iya, Pak. Oke. Saya pilih yang sudah proven di Premier League. Kenapa? Kalau dari segi investment jelas pasti Šeško lebih menguntungkan. Iya. Oke, karena bisa di kontrak panjang, terus juga mungkin masih bisa nilainya atau value-nya naik. Kalau beli Watkins, hampir 90% dipastikan value-nya bakal turun. Turun, iya. Ya kan? Karena ini garansinya udah mau habis, gitu kan? Kasarnya jadi bentar lagi bakal hilang garansinya dan akan turun harganya. Sementara kalau Šeško ini emang investment jangka panjang, masih muda dan bisa dikembangkan untuk menjadi striker yang ganas di Eropa. Tapi yang MU butuhkan adalah bukan nanti. Ya, Oh, itu dia Yang betul. MU butuhkan adalah sekarang. Bahkan nggak ada yang bisa menjamin Ruben Amorim akan bertahan sebagai pelatih Manchester United di akhir musim. Iya. Kalau emang performa MU nggak kunjung membaik, bahkan sebelum Boxing Day, kamu Iya. sebagai fans mungkin sudah harus siap-siap mengucapkan goodbye Ruben. Kayak Ten Hag musim lalu Pak, November ya Pak. Makanya Iya, gitu. Jadi performa dari United ini akan dilihat dari awal musim sampai menjelang Boxing Day. Kalau emang belum ada perkembangan secara signifikan, akan sangat berat bagi Amorim. Walaupun lucu ya di presscon dia bilang saya ingin 20 tahun di Man Iya, United. Pak. Wow, ya lama banget ya Pak ya. Who the hell are you? Demen amat sampai berperiode gitu ya mimpin. Iya. Nah, apa? Daripada kita Kamu ada apa sih? Karir kita lagi bagus nih. Iya. Enggak, ini Kamu jangan ngancurin karir kita dong. ngomongin ini sepak Iya. bola. Amorim iya. Iya ya. Terakhir Pak, Pengen penutup mungkin Pak. berperiode-periode begitu ya. Makanya. Ngejar apa sih? Tim Bapak, boleh nggak Ya. saya komen Pak? Boleh dong. Akhirnya Khusus kamu beli boleh. striker Pak. Iya. Apa sih yang bikin akhirnya Pak, Arsenal? dan lu maaf Kak, Iya. Pak Aldi kayak katanya mau batuk dulu. Oh, kayaknya gitu. Gyökeres. Itu di Singapura orang semua foto gini Iya, semua tau nggak sih? Keren ya. Lebih ke
dingin mungkin. Iya benar. Jadi kenapa Pak akhirnya setelah sekian lama Iya. menantikan, kenapa Arsenal baru akhirnya memilih striker, dan menurut saya ini striker yang sangat menjanjikan ya Pak. Betul. Nama yang sangat Terima luar kasih. biasa, Gyökeres. Tapi kenapa baru sekarang gitu? Mungkin dengan adanya Berta ya sebagai sporting director baru, dia memapping bahwa yes, kebutuhan Arsenal akan striker makin urgent, bahwa dalam 2 atau 3 musim terakhir memang Arsenal juga cukup bagus, bikin golnya terdistribusi juga dengan cukup luas ke banyak Iya. pemain, itu juga hal positif, namun kadang-kadang itu belum cukup. Saat menghadapi deadlock, Arsenal jelas membutuhkan seorang striker, seorang nomor 9, yang kadang-kadang itu menjadi pembeda dengan Arsenal dengan tim-tim lain yang jauh lebih sukses. Nah, di musim ini dengan datangnya seorang sporting director baru, di mapping bahwa Arsenal jelas butuh seorang nomor 9. Sebelum Gyökeres ada juga Šeško yang sempat diminati oleh Arsenal, sempat dealing, sempat mendekati, namun pilihan jatuh kepada Gyökeres yang punya pengalaman di Premier League bersama Brighton dan juga di bawah bersama Coventry juga. Yep. Artinya bahwa bukan nama baru, mungkin orang bakal meragukan bahwa Gyökeres adalah pemain yang tepat untuk Arsenal. Cuma kita lihat apakah Arteta dan juga Gyökeres emang siap dan serius untuk compete menjadi juara musim ini. Wah, juara 1 ya Pak ya? Harus, berarti ya? harus. Nggak 2 Ya. lagi, Pak. Karena untuk Arteta tidak lagi banyak excuse-nya. Betul, Pak. Iya Apa Pak. yang dibutuhkan sudah diberikan. Paling tidak kalau nggak juara pun bisa compete sampai akhir. Iya. Oh, Itu dia sih. iya. Gini, maksudnya gini, boleh kalah dengan City atau Liverpool karena emang dua tim itu sangat baik. Tapi kalau masih kepleset dengan tim-tim semenjana, itu akan menjadi hal-hal yang contohnya United seperti itu ya. Itu akan menjadi catatan negatif bagi Arsenal dan juga Arteta. Apalagi Arsenal akan memulai kiprah musim ini langsung ke Old Trafford Iya, Pak. sebagai opening matches ya. Iya. Kita akan lihat apakah Arsenal bisa. Kalau sampai Arsenal kalah di Old Trafford, Wah, wah, Seru sih, Pak itu. wah buat lu seru. Gitu. Ya, kalau begitu saya udah waktunya pamit Oke, nih. Pak. Oke, Ya, Pak. karena saya masih ada harus ngajar les kumon dulu. Les Kumon. Ya. Yang kalau bener semua 0 gitu. Nol, iya. Jadi saya pengen tugas kalian dikerjakan ya Siap, nanti Pak. ya. Siap, Pak. Reportnya saya akan kembali lagi minggu depan. Dadah. Terima Makasih, kasih Pak. Pak Aldi. Pak. Yang Tapi- biasa. Udah usia. Tapi kalau Anda Iya. disuruh milih, kan tadi kan Anda nanya ke Bapak Guru tuh, lebih milih mana kalau antara Oli Watkins sama Šeško? Semesko di Pancoran dong, itu gedung. Saya lebih pilih Watkins, sama setuju. Karena kita United butuh hasil dan butuhnya sekarang, nggak butuh 2 tahun 3 tahun depan. Kalau butuh investasi jangka panjang masih ada Højlund, masih ada Zirkzee. Jadi ada 2 striker yang masih muda. Dan kalau Watkins kalau dia masuk dia bisa distribusi ke Cunha, ke Mbeumo segala macam. Jadi lebih cocok lah untuk di United saat ini. Iya. Oke pemirsa, kita akan break dulu Iya. sesaat. Gue kayak Kita breaking akan news. rehat sejenak. Gue kayak breaking news gitu ya. Tapi tau gak sih guys, inti dari pelajaran kita hari ini tuh ngebuka mata kita lagi buat gila Premier League di musim depan tuh bakal seru Seru banget sih, iya sih. menurut gue. Kok melotot gitu Loh, sih? katanya matanya terbuka. Semua penyerang yang potensial, first, Iya, ada Iya, first. Ih, Ekitike, aku suka banget tuh first ya. Gyökeres, semuanya masuk ke Liga Inggris musim ini. Gak ada lagi tuh alasan buat siapa tadi katanya Arteta, Arteta, ya iya. musim Iya. depan. Awas Nah aja. ini makanya Liga Inggris bakal seru. Timnas Inggris yang bingung. Nah, Ini makanya harusnya ada pembatasan pemain asing di Liga Inggris sih kalau saya. 11 didaftarkan, 8 iya. Betul. Soalnya jadi kan timnas Inggris bingung. Pemain-pemainnya masa ngambil dari ini reserve, Premier League reserve. Iya, benar. oke. Ya. Gimana kalau kita udahan Iya. aja? Ya, kita kan lapar nih ya, Iya, makan siang benar, dulu. Untuk itu terima kasih banyak teman-teman Oke. semuanya udah menyaksikan School of Football episode seru. Hari ini jangan lupa Episode seru. untuk saksikan lagi episode-episode berikutnya. Pastiin kalian subscribe dan juga nonton bisa di YouTube ataupun di Spotify. Spotify. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Natasha Germania pamit. Raihan. Gyökeres. Pamit undur diri. See you dah. Dadah.